persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Senang sekali ya kami semua yang ada di sini melayani saudara. Saya percaya bahwa menara doa ini punya dampak yang besar buat setiap kehidupan kita masing-masing semuanya. Mari kalau saudara diberkati, saudara bisa share daripada menara doa ini, linknya YouTube atau Facebook, supaya lebih banyak orang bisa mendengar pengajaran firman Tuhan yang memberkati ini. Mari saudara Kristus, kita akan siapkan hati dan pikiran kita akan mulai dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh diberi ya Tuhan kesempatan untuk berada di menara doa. Biarlah ya Tuhan Engkau mengurapi kami, Engkau memenuhi kami dengan hadirat-Mu, Engkau mengubah kami. Bapa, perbaharuilah roh kami, perbaharuilah ya Tuhan pikiran kami. Tuhan, biarlah ya Tuhan kami ingin makin dekat, makin peka, makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa. Ampuni dosa dan salah kami. Tuhan, di masa Natal ini kami percaya ada banyak ya Tuhan hal-hal supranatural akan terjadi. Penglihatan, mimpi, penampakan, apapun Tuhan Engkau akan lakukan. Dan kami percaya di masa Natal ini juga adalah masa di mana Tuhan akan melakukan banyak mujizat. Ya Tuhan, berkat-berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih
dari lautan. Katakan berkat-Mu, haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Mari dari awal katakan kasih setia-Mu, haleluya. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sembah Dia, haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari dari awal katakan kasih Allahku, haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan
anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kami bersyukur padamu, bersyukur karena kasih setia-Mu. Makasih. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari buka suaranya saudara, katakan. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi, oh, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan
kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Oh ya la bala 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 bala. Mari saudara kita berbahasa roh. Mari kita doa dalam bahasa roh saudara. Karena setiap kali kita berdoa dalam bahasa roh, oh ya kita akan berbicara kepada Allah. Oh ya bala 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 dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Barang siapa berbahasa roh, dia membangun dirinya. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala bala bala. Tuhan, aku mau berdoa ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini ya Bapa. Aku patahkan segala kutuk kemiskinan dalam nama Yesus. Setiap ikatan-ikatan, saya melihat ada satu seperti kayak satu ada awan yang gelap. Oh bala 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 bala. Di dalam kehidupan ada seseorang yang seperti awan gelap, ada satu ikatan daripada satu kuasa gelap. Oh ya laba ikatan kutuk. Oh ya laba mungkin saudara pernah buat perjanjian dengan orang pintar dengan kuasa gelap. Saudara suka pergi ke kuburan dengan berbicara kepada arwah. Oh ya laba hari ini Tuhan katakan, Tuhan mau bebaskan saudara, mau lepaskan saudara dari ikatan, dari kutuk kemiskinan. Oh ya laba dari kuasa kegelapan ini. Bapa, dalam nama Yesus, aku patahkan segala ikatan yang membelenggu anak-Mu ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Beberapa di antara saudara yang tidak bisa nyembah, saudara tidak bisa masuk hadirat Tuhan. Saudara sulit masuk karena ada satu ikatan daripada kuasa gelap ini. Hari ini berdoa saudara, ikuti saya berdoa. Katakan, Bapa, dalam nama Yesus, saya undang Kau masuk dalam hati saya. Saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Dan hari ini saya mau mengaku saya adalah anak Allah. Saya adalah milik Yesus. Dan hari ini saya batalkan segala ikatan, segala perjanjian saya dengan kuasa gelap. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya lepaskan ini kuasa gelap. Dalam nama Yesus, saudara terima kemenangan, saudara terima kemerdekaan, kelepasan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, turunkan berkat-Mu untuk anak-Mu ini. Penuhi dia dengan Roh Kudus. Penuhi dia dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya melihat ada kuasa gelap yang seperti menyiksa saudara dengan sakit penyakit, dengan penderitaan tubuh. Beberapa dengan penderitaan batin sehingga mengalami depresi, stres. Kuasa gelap yang bekerja lewat penyakit. Saudara Kristus, saya mau berdoa buat saudara. Sekarang saudara taruh tangan di dada dan angkat tangannya. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa untuk anak-Mu ini ya Tuhan, yang sudah cukup lama menderita sakit, disiksa ya Tuhan oleh karena kuasa gelap ini. Sekarang dengar, dalam nama Yesus, sekarang Kau pergi dari tubuh ini. Dalam nama Yesus,
Lepas, lepas, lepas dalam nama Yesus. Segala kutuk sakit penyakit dalam nama Yesus. Saya mengalami gangguan dan berkejiwaan. Aku patahkan segala roh depresi. Pergi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku lepaskan berkat-Mu ya Tuhan. Kesembuhan, pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan hadirat. Terima kasih untuk kelepasan ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Oh ya laba-laba. Mari kita naikkan nyanyian ini saudara. Mari buka suaranya. Buka suaranya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan. Sekali lagi mengalir roh. Mengalirlah. Buka suaranya saudara. Naikkan nyanyian ini. Yes. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku. Tuhan, di masa Natal ini Engkau berkata bahwa ini masa perkenanan-Mu ya Tuhan. Saat ini adalah masa perkenan. Tuhan berkenan untuk menjawab doa-doa umat-Mu. Doa-doa jemaat-Mu. Khususnya mereka yang hadir dalam menara doa ini. Mereka tahu Tuhan. Engkau tahu Tuhan keadaan anak-Mu ini. Engkau tahu kebutuhan mereka. Lihat iman kami Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada. Saudara doa, minta mujizat Natal, minta kado Natal, minta kalau saudara butuh Tuhan, aku butuh Engkau jadi Allah Immanuel bagiku. Aku butuh hadirat-Mu ya Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu, di situ ada damai sejahtera. Dan di dalam damai sejahtera itu, aku mengerti dan aku tahu kasih karunia-Mu bekerja dalam hidupku. Mari ibu bapak semua dia doa saudaraku. Doa, kita ada di menara doa sekarang. Saudara bisa berdoa untuk keluarga. Kau berdoa untuk orang tuamu, untuk mertua, untuk anak-anak, untuk pasangan hidup. Mari doa saudaraku, doa. Biarlah berkat Tuhan turun. Saya sepakat berdoa bersama saudara. Saudara berdoa untuk gereja. Saudara berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan. Saudara berdoa untuk Indonesia. Mari kita doa syafaat saudara. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Yes. Oh ya Bapakku berdoa untuk setiap umat-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau turunkan ya Tuhan mujizat-Mu buat mereka. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang terikat Tuhan lepaskan. Tuhan biarlah ya Tuhan ada ya Tuhan kado Natal yang spesial buat mereka. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Aku sepakat dengan doa anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, Tuhan. Tuhan Kau lihat ya Tuhan kesedihan anak-Mu ini. Engkau lihat cerita nantinya ya Bapa.
Engkau lihat kesusahannya ya Bapa. Aku berdoa dalam nama Yesus. Ada satu terobosan ya Tuhan. Buat hidupnya ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Sekali lagi haleluya. Ku Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Saya harus sampaikan pesan ini saudara yang saya dapat dari Tuhan. Saudara yang tadi saya diingatkan ada seseorang yang seperti ada tormenting spirit. Jadi roh yang menyiksa. Menyiksanya dari badan dan mental. Siksa badan itu bicara kesakitan, dengan kesakitan. Sampai saudara tuh rasanya mau putus asa, marah, kecewa gitu loh saudaraku. Tuhan katakan gini, banyak nyembah. Kalau sudah tidak bisa lagi doa, nyanyi, muji, nyembah. Minta Tuhan sertai Immanuel, Immanuel. Karena di dalam penyertaan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, di situ ada kuasa untuk melakukan mujizat. Jangan nyerah saudaraku. Saya melihat seperti kayak ada sebenarnya roh maut yang mau serang, tapi tadi saudara Tuhan sudah lepaskan saudara. Dalam doa, dalam penglihatan saya. Hari ini saya mau kayaknya harus saya doakan lagi saudara. Ya, mari Bapakku berdoa untuk anakmu ini. Tormenting spirit, kau tidak punya hak untuk menyiksa daripada tubuh ini dengan berbagai jenis penyakit, kelemahan yang membuat engkau menjadi putus asa, depresi, lelah, capek. Sekarang penuhi dengan kasih. Terima urapan kasih. Urapan kasih yang menguatkan, yang memulihkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kau bungkus anakmu dengan kuasa darah-Mu. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Ampuni salah dan dosanya ini Tuhan. Ampuni dia Tuhan. Ampuni anakmu ini. Tuhan aku lepaskan berkat-Mu. Berkat Natal. Untuk setiap umat-Mu yang hadir di menara doa ini. Ya Tuhan, aku lepaskan berkat Natal Tuhan. Engkau jawab doa-doa setiap anak-anak Kamu ini Tuhan. Aku sepakat ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Di tangan-Mu. Buka suaranya Ibu Bapak Saudara. Nyanyi. Ku lihat
sendiri. Oh, ku di tanganmu, ku di hatimu, oh, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, amin. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu kuat. Hadirat yang memberikan kami pemulihan, kesembuhan, kesegaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Tuhan memberikan roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi daripada sorgawi buat tiap kami semua. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Hari ini saya melanjutkan seri pengajaran ya, bagaimana keluar dari kutuk kemiskinan melalui pembaharuan roh dan pikiran saudaraku. Kita akan buka Alkitab kita dari Galatia 3 ayat 13 sampai 14 saudara. Ini sebagian nats kita. Kita akan baca sama-sama ibu bapak. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan ini. Jadi saudara, ini adalah janji Tuhan buat setiap kita, bahwa saudara dan saya punya yang namanya janji, saudaraku, bahwa kita bisa dilepaskan dari kutuk kemiskinan oleh karena kita percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib. Katakan amin saudara. Dia mati di salib untuk membuat supaya berkat Abraham sampai, saudara kan, kepada kita, yaitu bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita bisa menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Katakan amin saudara. Jadi di sini pentingnya peranan Roh Kudus, ya kan? Kalau kita mau, saudaraku, keluar ya dari kutuk kemiskinan. Nah, hari ini saudara ada 3 hal yang kita mau renungkan. Ya saudara, kemarin kita bicara, kalau saya mau keluar dari kutuk kemiskinan, maka hal pertama yang harus saya lakukan adalah saya harus mengganti kata-kata saya. Cara saya berbicara. Katakan amin. Tidak lagi bicara kata-kata, ya kan, yang melemahkan, yang negatif, yang jelek dan lain sebagainya. Tapi saya mau belajar memperkatakan perkataan apa? Firman Tuhan. Bernubuat, karena firman Tuhan bukan cuma mengandung perkataan yang positif, tetapi mengandung kuasa Allah yang sanggup untuk mengubahkan daripada kehidupan kita. Kemarin kita sudah belajar
saudara, bagaimana kuasa daripada perkataan itu. Kuasa pada perkataan firman yang sanggup melakukan mujizat. Nah sekarang gini, perkataan kita bisa penuh dengan firman. Ya kan? Penuh dengan pengetahuan, penuh dengan hikmat. Saudara Yesus yang menghasilkan perubahan hidup. Itu dimulai dari apa saudara? Saudara saya harus mengambil keputusan melakukan apa? Pembaharuan roh dan pikiran. Kita harus perbaharui terus roh kita. Ya kan? Dan pikiran kita. Roh bicara yang gampang hati lah. Saudara. Dan juga pikiran. Ini harus diperbarui terus saudaraku. Ya kan? Hati diperbarui apa sih? Makin lembut. Makin rendah hati supaya kita mau belajar. Terus belajar. Karena gini. Untuk kita bisa naik. Saudaraku Yesus. Saudara dan saya harus ambil keputusan untuk merendahkan diri. Karena Tuhan bilang, barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Ketika seseorang meninggikan diri, maka dia akan direndahkan. Yang mengerti katakan amin. Disinilah saudara yang kita perlu isi hati pikiran kita. Isinya bagaimana? Dengan pengertian. Bagaimana saya bisa menjadi orang yang rendah hati. Yang lemah lembut. Ya kan? Sehingga saya bisa mudah menerima hal-hal baru. Ya kan? Pengetahuan yang baru, pengertian yang baru, hikmat yang baru, pewahyuan yang baru. Yang Tuhan mau berikan buat saya. Katakan amin saudara. Tanpa daripada kerendahan hati. Keputusan untuk rendah hati. Orang rendah hati adalah orang yang mau belajar. Yang mau diajar. Yang mau dikoreksi. Yang mengerti katakan amin. Katakan amin. Jadi ketika kita mau keluar dari kutuk kemiskinan, maka saudara harus ambil keputusan. Ya kan? Setiap hari saudara harus belajar dan memiliki keterampilan atau skill yang baru. Saudara harus punya pengetahuan yang baru, skill yang baru. Jangan kayaknya ilmunya cuma begitu-begitu aja. Terus bertambah ilmunya. Yang mengerti katakan amin. Keterampilan skillnya harus terus bertambah. Ya kan? Kita akan menambah skill. Kalau saudara punya skill yang baru, menambah terus skill yang baru, maka skill saudara, keterampilan saudara, ya kan, itu akan membuka pintu-pintu kesempatan. Sehingga saudara bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini gak bisa kita kerjakan. Karena ada keterampilan yang baru, pengetahuan yang baru. Saudara, pengertian yang baru, saudara bisa kerjakan. Saudara dapat pekerjaan yang baru. Sehingga dampaknya apa? Punya penghasilan yang baru. Saya bisa mengerti sini katakan amin. Nah, coba kita melihat di dalam Pengkhotbah 10 ayat 10 katakan begini. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah. Jadi artinya besi itu harus diasah. Saudara, pisau itu harus terus diasah supaya pisau ini tajam. Ya, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat, terjemahan lain itu skills. Saudara, hikmat. Jadi makanya kenapa kok Tuhan berkata dalam, kamu gak usah, di Matius pasal 6, kamu gak usah khawatir soal makan, minum, pakaian, apapun itu. Karena itu yang dicari oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu, Matius 6 ayat 33 apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Jadi yang Tuhan mau ngomong gini saudaraku. Jangan kamu cari dulu semuanya. Ya kan? Tapi kamu cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini Tuhan mau bilang begini. Kalau kamu cari. Ya kan? Yang kamu mau investasikan adalah tentang hati. Investasi di pikiran dan di hati. Ini bicara tentang karakter dan kecerdasan. Kalau kamu tambahkan karakter kamu, kecerdasan kamu, maka semuanya akan mengikuti kamu. Semuanya akan ditambahkan padamu. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin saudara. Ya kan? Jadi kunci keberhasilan itu. Jadi saudara harus isi. Kalau kita secara rohani, kita bicara tentang saudara terus belajar daripada firman Tuhan. Supaya makin penuh dengan hikmat, pengertian, pewahyuan. Tadi pagi saya dapatkan ayat ya karena tiap hari saudara sesuai dengan tanggal kita baca Amsal.
Hari ini kan tanggal 16. Kita bacalah Amsal 16. Tapi biasanya kalau saya baca Amsal ya saudara. Saya kadang-kadang kalau ada satu ayat yang nyentuh hati saya nggak cukup baca yang terjemahan yang ini nih. Saya cari bahasa Indonesia sehari-hari lah. Atau terjemahan bahasa Inggris yang lain. Supaya lebih menjelaskan tuh apa sih maksudnya. Saya dapetin saudara. Amsal 16 ayat 16 coba kita baca. Ini terjemahan yang biasa. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Memperoleh hikmat. Sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Jadi artinya gini. Sepanjang kita punya hikmat dan pengertian. Maka emas dan perak akan ngikutin kita. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Kalau saudara punya kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan mengikuti kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Nah di dalam Amsal 16 ayat 21. Coba kita lihat di sini saudara. Baca lagi. Jadi saudara gini. Kutuk kemiskinan itu bisa dipatahkan. Kalau saudara menginvestasikan hidupnya. Untuk apa saudara? Dengan banyak diam di hadirat Tuhan. Belajar firman. Sampai kita bisa menjadi orang yang apa? Bijaksana. Katakan amin. Orang yang punya hikmat, orang yang punya keterampilan, itu biasanya orang yang bijaksana. Orang yang tajam disebut orang bijaksana. Nah, di dalam Amsal 16 ayat 21, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, itu terjemahannya tuh bagus sekali. Saudara, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang bijaksana dikenal dari pikiran yang tajam. Ya saudara, pikiran tajam, pikirannya cerdas, peka. Dia bisa cepat. Kalau ada, ini loh keadaannya, ini loh masalah. Dia cepat cari jalan keluarnya. Gitu. Ini namanya orang yang bijaksana. Berikutnya adalah, apa saudara dikatakan? Bicaranya menarik. Enggak membosankan. Membuat orang membuka pikiran daripada orang lain. Cara bicaranya tuh membuat orang mungkin menambah semangat yang baru buat yang letih lesu. Buat orang yang mau belajar, dia bisa mendapatkan yang namanya pengertian, pengetahuan, hikmat. Ini yang namanya, ya saudara, bicaranya yang menarik. Membuat kata-katanya makin apa? Meyakinkan. Kalau kita bisa meyakinkan, kata-kata kita meyakinkan, kita bisa memenangkan hati banyak orang. Memenangkan jiwa-jiwa. Memenangkan jiwa itu bisa memenangkan jiwa untuk dia diselamatkan. Memenangkan jiwa, dia memenangkan hatinya. Kalau saudara seorang penjual atau sales. Kalau saudara bisa memenangkan hati seseorang, saudara bisa menjual produk saudara. Kalau saudara bisa menangkan hati seseorang, saudara akan punya tangga menuju apa? Promosi dan ke atas. Di sini dibicara tentang orang yang bijaksana. Kenapa? Pengkhotbah 10 katakan, yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat, keterampilan, bijaksana. Nah, oleh karena itu saudara Kristus, di sini pentingnya kalau kita mau keluar dari kutuk kemiskinan, belajar, terus belajar. Sampai kita bisa dikenal sebagai orang yang apa? Bijaksana. Semakin kita bijaksana, semakin kita memiliki skill yang tajam, pemikiran yang tajam, kata-kata kita menarik untuk didengarkan, perkataan kita bisa meyakinkan orang lain. Dengar baik saudaraku, semakin besar kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah. Nah, saudara tahu, kan upah, saudara mendapatkan upah sesuai dengan kemampuan saudara menyelesaikan masalah. Jadi semakin bijaksana seseorang, semakin besar upah yang akan dia terima. Semakin besar upah yang diterima, saudara Kristus, semakin dia tidak lagi menjadi orang miskin. Yang mengerti katakan amin saudara. Ini kata kuncinya. Nah, di dalam bagian lain Rasul Paulus menasehati saudara Kristus. Ini penting, tidak cukup kita menambah pengetahuan di otak, tapi harus di hati. Makanya Efesus 4 ayat 22 sampai 24
Di sini dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan apa? Manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu apa? Diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Tiap harus diperbarui roh kita. Roh bicara hati kita. Hati dan batin kita ini harus diperbarui. Terus pikiran kita terus diperbarui. Jangan mikirnya terus tiap hari negatif terus. Pikiran yang salah terus. Pikiran-pikiran yang bodoh terus. Tapi kita berpikir dengan sudut pandang yang selalu berubah. Sesuai dengan sudut pandang daripada Tuhan. Ini yang dimaksudnya. Yang mengerti katakan amin saudara. Karena perasaan kita itu bisa diubah. Dengan cara kita mengubah cara kita berpikir. Yang mengerti katakan amin. Nah, dan mengenakan manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saat saudara luangkan waktu doa muji nyembah bersama dengan saya di menara doa tiap hari. Saya sharing firman Tuhan, apa yang saya pelajari, saya baca, saya pelajari saudara dari buku-buku yang saya baca, dari pengetahuan-pengetahuan yang saya dapat dari para hamba Tuhan, saya rangkum dalam bentuk satu khotbah, saya share ke saudara. Lalu saudara tangkap, saudara dengar, lalu saudara, iya ya aku dapat pemikiran yang baru. Aku dapat pengertian yang baru. Saudara mulai terapkan itu, saudara dalam kehidupan, lakukan. Saudara akan melihat kuasa firman ini akan mengubah hidup saudara. Istilahnya kutuk itu diubah jadi berkat. Bukan cuma sekedar ditengking, tetapi lewat perubahan pikiran dan hati. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Itu pertama. Yang kedua, cara kita berbicara juga saudara, itu bukan cuma ditentukan karena adanya perubahan pikiran dan hati. Tapi juga kita bisa latih dengan cara apa saudara? Dengan cara kita harus bergaul. Kita dapat bergaul dengan orang-orang besar. Saya kasih tanda kutip ya. Orang-orang besar dalam iman. Kalau saudara suka bergaul dengan orang-orang besar dalam iman. Maka saudara yang hari ini merasa aku bukan siapa-siapa. Orang kecil. Maka saudara akan ketularan. Saudara akan menjadi orang besar. Katakan amin. Saya kasih contoh saudaraku tentang Petrus dan Yohanes. Di dalam Kisah 4 ayat 13 di sini dikatakan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai apa? Pengikut Yesus. Mereka dua orang tidak terpelajar. Tidak ada pengetahuan, tidak ada pengertian. Cuma modal tenaga aja sebagai nelayan. Tetapi saudara ketika mereka di sidang, mereka bisa berbicara. Dua saudara. Dari kata-katanya mengandung apa? Kecerdasan yang luar biasa. Yang kedua dari kata-katanya mengandung apa? Keberanian. Orang saudara kalau cerdas plus berani. Wah itu udah gak ada yang bisa tahan lagi. Dia akan diberkati. Ini Petrus dan Yohanes, ini dua orang yang diberkati. Dipakai Tuhan cara luar biasa, jadi orang besar. Saudara, apa yang menyebab? Karena mereka dikenal sebagai apa? Karena dia bergaul dengan Yesus. 3,5 tahun dia gaul dengan Yesus. Dia lihat bagaimana Yesus, cara bicaranya, cara menyelesaikan masalah, cara mendengar, dan lain sebagainya. Artinya apa? Ketular. Tertular, katakan amin. Jadi yang namanya kebiasaan dan karakter itu menular. Coba aja saudara kalau bergaul dengan orang yang makannya banyak. Itu ketularan, kita bisa makan banyak saudara. Kalau kita bergaul sama orang yang bersih, rapi. Atau satu komunitas yang taat aturan. Kita ikut. Contoh kalau saudara pernah ke Singapura. Saudara yang pernah datang ke Singapura. Itu masyarakatnya satu negara itu taat aturan. Lampu merah, ya kan kita berhenti. Walaupun kita ini jalan kaki.
Kalau misalnya kita, maaf, mungkin di Indonesia, kita jalan aja tapi jalan kaki. Gak ada orang nyebrang sembarangan. Tapi Singapura kok bisa tertib? Sampah kita gak berani buang. Gak berani tuh, gitu. Ya kan enggak, kok bisa? Menular. Di mana kita berada, bersama komunitas mana, itu menularkan. Saya bisa ngerti, Petrus, Yohanes memiliki keberanian dan kecerdasan karena mereka dikenal ini bergaul dengan siapa? Yesus. Jadi ada cara kita bergaul itu dengan apa? Kalau zaman dulu, saudara, kebersamaan secara fisik dan buku yang kita baca. Saudara, sekarang kita bisa bergaul, nggak mesti secara fisik sekarang. Tiap hari aja kita jadi followernya siapa? Saudara jadi followernya siapa? Itu akan menentukan nanti sifat saudara seperti yang saudara ikutin. Kalau saudara seorang follower, di mana saudara ikutin ini dia, influencernya ini, sinis terus, ngomongnya negatif terus, saudara kan jadi orang yang sinis dan negatif. Sekarang kan dunia media sosial media, itu kita bergaul dengan, sekarang dulu mah cuma berapa orang. Sekarang kita bergaul dengan banyak orang. Tergantung kita mau jadi followernya siapa. Follower militernya siapa. Itu kan membentuk pola pikir kita. Cara bicara kita. Dan berujung kepada kehidupan kita. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Sekarang bergaul itu sekarang udah lewat sosial media. Apa tayangan apa, kata-kata apa ini. Terus kita akan lihat. Amsal 13 ayat 20 adalah siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Katakan amin. Nah, saya pernah dapat kesaksian, saudaraku, dari seseorang. Ini orang nih orang biasa ya. Ya bukan kaya lah orang ini, dia saksi. Saya tuh ya keluarga pokoknya sama uang tuh gampang banget deh keluar. Agak sedikit males, segala macam. Sejak dia tuh disekolahin, ya kan? Lalu dia bergaul dengan orang kaya. Orang kaya, digaul sama orang kaya. Lama-lama dia perhatikan saudara, dia melihat saudaraku. Sifat-sifat orang kaya ini, temennya ini. Karena dia deket, dia idola. Dia suka, karena deket ya sama ini. Lalu akhirnya dia bilang, itu menular. Sifat hemat, dia lihat temennya hemat. Walaupun kaya. Suka menabung. Suka nolong, suka beri. Ya murah hati. Rajin. Kerja keras. Akhirnya saudara ketularan. Karena dia ketularan sifat-sifat orang kaya. Akhirnya dia bisa punya tabungan. Dia bisa punya investasi. Dia bisa segala macam. Saudara pernah dengar cerita. Ini yang lain lagi saudara. Ya kan? Lee Ka-shing orang paling kaya di Hong Kong. Dia investasinya di mana-mana. Sekarang investasinya tuh investasi pelabuhan-pelabuhan yang kayak di Dubai segala macam. Di Belanda itu dia punya segala macam. Kaya sekali saudara. Sangat kaya. Satu hari dia ingin saudara bahwa dia punya sopir harus pensiun. Dia bilang, saya mau pensiun kamu, saya mau kasih uang buat kamu. Sekian. Sopirnya bilang, enggak usah bos, enggak usah repot uang pensiun. Dia bilang gitu kan, kalau uang segitu saya ada. Berapa tabungan kamu? Dia sebut angkanya. Saya lupa jumlah angkanya. Saya pernah bagikan ini angkanya, saudaraku. Kaget Lee Ka-shing sebagai bos. Kamu punya kekayaan. Besar sekali punya uang kontan. Dari mana kamu bisa dapat? Kamu kan tiap hari, sehari kerja tuh bisa 12 jam. Pokoknya gak mungkin ada yang untuk mau korupsi, tidak ada jalan tuh korupsi segala macam, tidak ada. Tapi kamu kan sama-sama dengan saya terus. Gimana kamu bisa dapat? Dia bilang, bos, karena saya kan sama-sama bos terus. Saya dengar bos omong, ya kan, nih beli saham ini. Ya saya ikutlah beli dikit. Jual saham ini, saya ikut jual. Akhirnya dapat tabungan. Beli properti ini, ya saya belilah yang kecil. Segala macam. Sekian puluh tahun saya ikut bos. Akhirnya saya dapat hasil itu. Saya bisa mengerti sini, katakan amin. Ini kisah nyata, saudaraku.
Dan juga sopir Einstein, dia dosen. Dia bisa ngajar padahal dia nggak berpendidikan. Karena dia tiap hari Einstein ngajar, dia duduk saudara puluhan tahun. Jadi teori Einstein dia hafal semua. Ketika saudara mau lepas dari kutuk kemiskinan, perhatikan. Masa depan kita itu harus sangat ditentukan dengan apa? Buku yang kita baca. Siapa orang kita bergaul. Kita bergaul dengan siapa dan buku apa yang kita baca. Sekarang tambahan, kita ini followernya siapa? Saudara ini followernya siapa? Di Facebook, di Instagram. Ya kan itu tergantung, itu akan membentuk karakter kita. Cara kita bicara, cara pandang kita. Tapi saya berdoa, makanya pilih, cari saudara. Jadi jangan semua mau jadi followernya. Enggak ini kan. Saya juga kadang-kadang berapa yang udah unfold lah kalau ini enggak berkatin juga. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Saya mau katakan saudara. Yang pertama adalah kita harus setiap hari. Terus saudara isi. Ya kan pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Yang kedua adalah perhatikan. Ya kan kita mau bergaul atau menjadi follower. Yang membuat, yang bisa mengubah sudut pandang kita. Cara kita berbicara. Cara kita berpikir. Dan sikap hati kita. Yang mengerti katakan amin. Supaya kita semakin serupa dengan Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus dapat menyisihkan penghasilan kita untuk tabungan dan investasi. Kalau saudara mau lepas dari kutuk ini, saudara pastikan beriman, saya mau nabung. Saya mau sisihkan penghasilan saya. Untuk apa? Tabungan dan investasi. Coba perhatikan di dalam ayat Amsal 13 ayat 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Saudara dan saya bisa meninggalkan warisan. Warisan itu apa saudaraku? Ya kan itu berupa tabungan sebenarnya saudara. Ya kan ada bagian saudara yang kita bisa bagikan kepada anak dan cucu katanya. Di sini katakan orang baik, orang benar. Itu pasti orang ini adalah orang yang bisa menyisihkan. Ya Kak, saya tuh dapetin begini saudara. Kita perlu melakukan investasi. Karena investasi yang membuat terjadinya pelipat gandaan. Yang mengerti katakan amin saudara. Saudara harus investasi di sini ya. Menyisihkan investasi dalam bentuk apa? Rohani. Ya, dalam hal rohani, jasmani, hubungan sosial dan keuangan. Coba kita buka dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah apa? Kebenaranmu. Katakan amin saudara. Nah di sini Rasul Paulus menjelaskan bahwa hanya investasi loh yang akan menghasilkan pelipat gandaan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kalau saudara mau mengalami yang namanya mujizat pelipat gandaan, saudara harus melakukan investasi. Sisihkan uang saudara tapi untuk investasi. Bukan sisihkan sebagai tabungan. Tabungan enggak. Itu saya udah bahas. Kalau tabungan itu namanya masuk hukum apa? Penambahan. Nambah. Tapi kalau saudara investasi, masuk hukum apa saudara? Multiplikasi, pelipat gandaan. Ada yang deret hitung sama deret ukur. Nah, saya akan jelaskan saudaraku. Ya. Di sini Paulus bilang ada bagian penghasilan yang disebut roti untuk dimakan. Ada bagian dari penghasilan kita yang disebut benih untuk diinvestasikan. Kalau saudara dan saya atau kita, ya kan, akan mengalami yang namanya pelipat gandaan hanya apabila kita menabur benih atau menginvestasikan daripada penghasilan kita. Ya. Uang kita ini dapat membantu kita untuk bertumbuh saudaraku. Supaya saudara bisa kuat di dalam kekuatan rohani. Investasi, saya bilang, investasi yang terpenting. Yang hasilnya kekal adalah investasi apa saudara? Investasi untuk membangun watak dan karakter kita. Pengenalan kita akan Tuhan.
Yang mengerti katakan amin. Ini penting saudaraku. Karena kekuatan rohani merupakan apa? Pondasi dasar segala berkat yang kita butuhkan. Jadi saudara, kalau saudara dan saya punya kekuatan rohani, saudaraku, di sini kita investasi. Ya, investasi di sini. Ya, nanti saya jelaskan investasi berbentuk apa. Saudara bisa hidup dalam sehat. Itu karena rohani saudara kuat. Katakan amin. Tubuh sehat, pikiran tenang. Kalau roh kita itu kuat, yang mengerti katakan amin. Ya, kalau misalnya kita nih tenang hidupnya, badan sehat, pikiran tenang, hati tenang, kita bisa membangun hubungan dengan baik dengan sesama. Kalau kita lagi pusing, stres, badan juga sakit, bagaimana kita membangun hubungan? Pasti kata-kata kita, kata-kata kadang-kadang juga menyakitkan bisa. Kita nggak bisa kuasai diri. Nah, ketika saudara punya hubungan yang baik, akan berdampak kepada apa? Keuangan, relasi akan mempengaruhi daripada rezeki kita. Saudara bisa mengerti 4 ini. Tetapi saya ingin ajak saudara, investasi yang saudara harus lakukan adalah investasi yang membuat saudara semakin bertumbuh karakternya. Yang mengerti katakan amin. Ya betul, bukan berarti gak boleh investasi untuk kenyamanan kita. Oh, saya mau investasi tanah. Ya boleh, silakan tanah. Karena nilai tanah akan terus naik. Tanah gak mungkin tambah. Oh, saya mau investasi untuk beli saham. Gak apa-apa, itu gak ada masalah. Tapi saya sarankan, saudaraku, kalau saudara bisa menginvestasikan, ya kan, uang saudara itu harus bisa membantu saudara bertumbuh sehingga saudara memiliki kekuatan, ya kan, kekuatan di dalam kekuatan rohani. Saudara bisa gunakan uang untuk mengembangkan apa? Hikmat, keterampilan. Untuk apa saudara? Supaya kita bisa mengembangkan diri, untuk didik diri kita sendiri. Untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Saudara investasikan itu. Untuk menjadi seorang pembicara yang lebih baik. Saudara investasikan uang saudara, berikan. Untuk menjadi seorang pendoa siapa yang itu tujuannya kan. Atau untuk menjadi orang yang lebih baik. Saya ingin kasih tahu saudara, uang. Ya maksudnya harta kita. Entah itu mobil. Mobil tuh gak bisa dibawa loh ke sorga. Rumah mewah, investasi kita. Itu gak bisa dibawa. Saldo uang di rekening. Stick golf kesayangan kita. Saudara, atau pakaian. Gak bisa dibawa ke surga. Yang bisa dibawa ke surga itu ada apa? Karakter kita. Yang mengerti katakan amin. Tuhan ingin kita menggunakan uang kita untuk investasi dalam sesuatu yang bisa kita bawa ke surga. Yaitu apa? Karakter kita. Saudara yang mengerti katakan amin. Karena kita kadang-kadang orang bilang ini, bagaimana aku bisa lepas dari kutuk kemiskinan? Dia berpikirnya bagaimana aku bisa dapat tambah banyak duit. Orang yang pinter cari uang, kalau dia bukan berarti dia tidak, bukan berarti kutuk kemiskinan tidak mengikat dia. Kutuk kemiskinan itu adalah kutuk yang menyebabkan selalu orang itu berpikir, aku masih kurang, aku masih kurang. Sehingga aku gak bisa bantu kamu, aku gak bisa memberi, aku masih kurang. Saya harus dapatkan terus, kumpul-kumpul. Orang lihat, dia sudah kaya sekali, sudah punya banyak sekali. Tapi dia merasa aku masih kurang. Itu namanya hidup dalam kutuk kemiskinan. Mungkin ada seseorang, dia cuma punya segenggam tepung. Sedikit minyak dalam buli-buli. Karena dia bebas dari kutuk kemiskinan. Dia bisa berbagi. Ya tepung dan minyaknya itu. Dan dia bisa melihat. Pelipat gandaan itu bisa terjadi. Karena dia mengerti ada roti untuk dimakan. Ada benih untuk ditabur. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin saudara. Jadi jangan berpikir bahwa kutuk kemiskinan menyebabkan orang miskin. Tidak juga. Bisa orang tuh berlimpah-limpah hartanya. Tapi dia tidak bisa dan tidak berani menikmati. Untuk diri dia sendiri. Apalagi diberikan kepada orang lain. Ini yang saya mau kasih tahu saudara Kristus. Ya kan, ketika saudara bisa menikmati apa yang Tuhan berikan kepada saudara.
saudara bisa lepas dari kutuk itu. Ketika saudara bisa berbagi apa yang menjadi milik saudara kepada orang lain. Dari apa yang ada, saudara sedang, ya kan, sudah mengalami terobosan, berpindah dari kutuk kemiskinan, hidup dalam kelimpahan. Yang mengerti dan percaya katakan amin, saudara. Yang mengerti katakan amin. Ya, saya sudah melihat banyak hal. Saudara bisa gunakan uang saudara dengan cara apa? Beli buku. Ketika saudara membeli buku rohani, saudara baca buku itu, saudara sedang menginvestasikan saudara untuk apa? Kekekalan. Katakan amin, saudara. Ketika saudara, ya kan, ketika saudara menggunakan uang saudara untuk ikut retreat, untuk ikut konferensi, supaya saudara bisa mendapatkan pengertian yang lebih lagi, ya kan, hikmat yang lebih lagi, saudara Kristus, saudara sedang investasi kepada karakter. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Setiap kali saudara menggunakan sebagian uang saudara untuk membiayai pelayanan, ya kan, entah pelayanan itu diakonia, misi, pembangunan, untuk operasional daripada gereja saudara. Atau setiap kali saudara membawa persembahan yang saudara berikan untuk pelayanan kami di tempat ini, pelayanan kita di tempat ini. Karena ini gereja saudara, supaya ini bisa berjalan. Saudara, pengajaran-pengajaran saudara bisa dapatkan yang namanya pewahyuan, pengajaran, firman. Kita bisa doa bareng. Saudara sedang apa? Investasikan untuk karakter. Yang berdampak kepada apa, saudaraku? Saudara akan mendapatkan keuntungan dalam sejasmani, dalam hubungan sosial, dan dalam keuangan. Yang mengerti dan percaya katakan amin, saudaraku. Ya kan? Ketika kita menginvestasikan diri kepada untuk hal yang sifatnya kekal, yaitu karakter. Saya percaya saudara akan menjadi orang yang diberkati. Yang percaya katakan amin. Amsal 28 ayat 20, ini ayat terakhir. Ya kan? Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya, ini karakter, mendapat banyak berkat. Investasikan diri, pastikan diri, aku mau menjadi seseorang yang memiliki karakter, seorang yang bijaksana. Saudara Yesus, di sini dikatakan orang yang dapat dipercaya, orang yang punya karakter, orang yang bijaksana, mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi apa? Kaya, tidak luput dari hukuman. Hari ini saudaraku, saudara bisa belajar, ya kan, bagaimana caranya kita keluar dari itu. Bisa. Pertama adalah saudara terus belajar, perbaharui hati dan pikiran saudara. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan doa pujian penyembahan. Lewat menara doa ini, saudara belajar, pastikan saudara punya skill yang baru, pengetahuan yang baru. Ketika saudara sebagai seorang, profesi saudara itu apa? Entah sebagai notaris kah, pengacara kah, sebagai dokter, saudara harus investasikan, pakai uang saudara untuk membuat saudara semakin terampil dalam profesi saudara. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara seorang pedagang, saudara investasikan diri saudara dengan apa? Katanya gini, investasi dari apa? Dari leher ke atas, ya, dari dada ini, dari hati ke atas, itu investasi yang gak akan pernah membawa saudara rugi. Katakan amin. Ini bicara hati dan sampai ke sini. Yang berpengaruh pada kata-kata. Saudara, karena orang bijaksana itu bicara pikirannya tajam, kata-katanya menarik tuh didengar. Kata-katanya bisa meyakinkan orang lain. Saya berdoa, biarlah saudara menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena kita memiliki karakter Kristus. Mari tutup mata, kita akan berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus. Biarlah Engkau jamah setiap hati kami. Perbaharui terus pikiran kami. Tuhan, beri kami roh yang lemah lembut, rendah hati, supaya setiap hari kami terus diperbarui. Kami bisa punya sudut pandang ya Tuhan yang lebih luas. Lebih luas. Biarlah Tuhan pikiran kami semakin tajam ya Tuhan. Kata-kata kami ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Kata-kata kami adalah kata-kata ya Tuhan yang menarik, yang bisa meyakinkan banyak orang. Sehingga kami bisa menjadi pemenang-pemenang jiwa. Aku berdoa lewat menara doa ini.
Ada banyak orang-orang yang diubahkan, disembuhkan, dipulihkan. Tuhan, aku mau berkata sesuai firman-Mu, katakan, tidak lagi ada orang miskin tengah-tengah kami. Karena semuanya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang membawa persembahan, yang menginvestasikan uang mereka untuk membangun karakter. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Arahkan hati main kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari dalam Bapa, di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Kau berkati saudara semuanya.